Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Robi Gunawan, mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan S1 PJJ Manajemen, dengan NIM 25020101124. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Baik Pak, saya akan mepresentasikan tugas UAS yang sudah Bapak berikan, di mana tugas tersebut membahas tentang kasus Jiwasraya hingga Winaarta dalam kegagalan sistematik industri asuransi. Yang pertama, dalam menganalisis respon dan tanggung jawab masyarakat, perusahaan asuransi, serta pemerintah OJK dalam mengatasi krisis perasuransian nasional. Selanjutnya, di sini saya akan membahas anatomi kegagalan sistematik. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi kegagalan sistematik, yaitu akar permasalahan dan kasus berantai di industri asuransi nasional. Karena ini sudah menyangkut nama baik asuransi nasional ya Pak. Selanjutnya, potret krisis berantai asuransi, yaitu yang pertama bukan kejadian tunggal, melainkan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya atau Persero yang tidak dapat dipandang sebagai insiden terisolasi, di mana kasus serupa yang menimpa Winaarta Life, Asabri hingga Bakri Life mengindikasikan adanya kerapuhan struktural yang luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan potret krisis berantai asuransi, yang dimana krisis ini bukan hanya kejadian tunggal, karena kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya Persero tidak dapat dipandang sebagai insiden terisolasi. Kasus serupa yang menimpa Winaarta Life, Asabri, kemudian ada hingga Bakri Life, mengindikasikan adanya kerapuhan struktural yang meluas karena menyangkut nama-nama baik asuransi yang ada di negara Indonesia. Dengan kondisi ini ditegaskan sebagai bentuk kegagalan sistematik yang dampaknya yaitu tidak hanya merugikan internal perusahaan, melainkan juga sangat merugikan dan meruntuhkan ekosistem perasuransian nasional secara sistematis, Bapak. Dan itu dampaknya kerugian itu sangat luas. Yang pertama, kegagalan ini memicu gelombang kerugian finansial yang masih bagi puluhan ribu nasabah dan pemegang polis asuransi yang kehilangan dana perlindungan serta tabungan masa depan mereka. Gitu loh Pak. Susah-susah masyarakat kita mempercayakan kepada pihak asuransi untuk menyerahkan dana mereka, untuk mengamankan dana mereka ke asuransi tersebut. Justru malah disalahgunakan. Justru malah ujungnya tidak jelas gitu loh Pak. Selain itu, hilangnya juga aset nasabah. Dampaknya itu sangat besar Pak yang muncul, yaitu melesatnya krisis kepercayaan, di mana kita sebagai masyarakat dengan kejadian seperti ini pasti dampaknya juga sangat besar kepada pihak asuransi yang memang benar-benar serius dalam menangani asuransi dan tidak seperti kasus Winaarta ini Pak. Dan pasti otomatis warga juga masyarakat Indonesia khususnya akan mengalami namanya krisis kepercayaan kepada semua pihak asuransi karena kejadian kasus Winaarta tersebut itu Pak, dimana publik terhadap integritas seluruh lembaga keuangan non-bank dan Indonesia. Akar penyebab gagal bayar yaitu regulasi yang tertinggal dari inovasi, yang dimana perkembangan produk asuransi berbalut investasi seperti GS Saving Plan, kemudian yang bergerak cepat melebihi kapasitas mitigasi resiko dan pengawasan regulator. Kelemahan tata kelola
yaitu buruknya manajemen risiko investasi, beresiko tinggi, serta ketidakjujuran laporan keuangan. Selanjutnya ada penegakan hukum yang lambat, kurangnya tindakan cepat dari otoritas untuk menghentikan praktik manipulatif sejak dini sebelum nilai kerugian itu makin membengkak. Nah, di sini saya akan menjelaskan respon 3 pilar utama. Yang pertama itu ada sikap dan peran strategi masyarakat. Kemudian ada industri asuransi, dan selanjutnya adalah pemerintah atau OJK dalam kurung otoritas jasa keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan respons masyarakat. Yang pertama, kehilangannya kepercayaan. Yang dimana masyarakat gini juga sangat traumatik ya Pak, dan skeptis. Karena terjadinya penurunan minat beli polis, otomatis sangat merugikan bagi pihak asuransi lain. Gitu loh Pak. Otomatis polis baru karena khawatiran hak dan klaim masa depan yang tidak terjamin, yang dimana mereka juga pasti otomatis takut untuk mengasuransikan kepada pihak asuransi tersebut karena takutnya nanti di masa depannya tersebut tidak terjamin Pak. Kemudian pola beli kurang cermat, yaitu mayoritas konsumen sebelumnya terlalu percaya pada klaim manis yang agen tanpa memverifikasi isi buku polis serta legalitas kesehatan finansial perusahaan. Seharusnya sebagai masyarakat yang cerdas, kita perlu juga namanya melihat lagi isi polis tersebut, perjanjian tersebut benar apakah sesuai dengan apa yang diinfokan. Jadi kita sebagai masyarakat yang cerdas tidak hanya termakan dengan janji-janji manis oleh sales asuransi tersebut Pak. Kita kebanyakan masyarakat Indonesia ini sudah termakan oleh rayuan atau janji-janji manis asuransi tersebut, sales asuransi tersebut Pak. Akhirnya mereka mengiyakan dan menyetujui, akhirnya menyebabkan kerugian di akhirnya nanti, dan mereka tidak tahu sebenarnya gitu bahwa pihak asuransi tersebut tidak kompetitif atau tidak bagus untuk yang mengasuransikan tersebut Pak. Kemudian urgensi literasi mandiri, di mana masyarakat dituntut lebih bijak, mau membaca klausul secara detail, serta memahami rasio resiko produk sebelum mengambil keputusan keuangan. Itu yang tadi saya sebelumnya sampaikan. Seharusnya sebagai masyarakat yang cerdas, kita perlu membaca klausul secara detail atau secara benar-benar menyeluruh isi polis asuransi tersebut, isi perjanjian asuransi tersebut, bagaimana nanti proses ke depannya, seperti itu Pak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih sikap perusahaan asuransi yang semestinya sebagai pihak asuransi. Sikap itu seperti apa? Yang pertama, reformasi tata kelola, yaitu perusahaan wajib meninggalkan praktik bisnis beresiko tinggi demi imbal hasil semu, di mana portofolio investasi harus dikelola secara rasional, akuntabel dan transparan sesuai ketetapan kecukupan modal, serta manajemen harus mengedepankan asas prudensial untuk mengembalikan tingkat solvabilitas perusahaan. Kemudian sikapnya itu perlu mengedukasi dan mengintegritas keagenan, di mana agen pemasaran tidak boleh lagi menjual produk hanya berbasis orientasi komisi. Nah, itu Pak, kenapa sekarang ini banyak pihak-pihak asuransi demi mengejar komisi mereka mampu menjelaskan janji-janji manis yang menyebabkan akhirnya kerugian bagi masyarakat, gitu loh Pak. Sebenarnya janji-janji itu juga tidak benar terjadi adanya, gitu. Dan dimana dengan mereka mengorientasi komisi dengan menjanjikan keuntungan pasti yang tidak realistis hasilnya, itu sektor asuransi wajib menyiapkan atau menyajikan informasi produk secara jujur. Nah,
di mana kita sebagai seorang sales, kita perlu menyajikan informasi itu benar-benar jujur, benar-benar sesuai dengan apa yang ketentuan dari pihak asuransi tersebut, gitu. Terus juga harus lugas, tegas, menjelaskan kepada pihak nasabah atau konsumen, dan sangat transparan. Itu pentingnya kita, kenapa perlu transparan sebagai pihak asuransi, agar pihak masyarakat yang ingin mengasuransikan, mereka tuh benar-benar tahu apa yang mereka dapat ke depannya, gitu loh Pak. Apa yang mereka mendapatkan hak dan kewajibannya, dan potensi resiko produk tersebut. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai pengawasan yang berlapis dan efektif, memastikan pengawasan internal, eksternal, dan otoritas berjalan harmonis dalam mengevaluasi kegagalan 3 lapis pengawasan di kasus Wina Arta, yaitu respon cepat dan penegakan hukum. Berdasarkan kita perlu bertindak tegas dalam memutus potensi kerugian lebih besar dan mengoptimalkan likuidasi aset pelaku untuk mengembalikan uang nasabah. Respon cepat dan penegakan hukum, bertindak tegas, memutus potensi kerugian lebih besar, dan mengoptimalkan likuidasi aset pelaku untuk mengembalikan uang nasabah. Karena itu penting Pak, agar nasabah atau masyarakat akhirnya percaya kepada pihak asuransi lain, yang dimana pihak asuransi tersebut sudah merasa sangat dirugikan karena akibat dari kasus Wina Arta tersebut, dan dampaknya pasti ke pihak asuransi yang lain Pak. Nah, selanjutnya penyempurnaan regulasi, yaitu mengantisipasi skema produk baru dan mempercepat realisasi lembaga penjamin polis LPP melalui Undang-Undang P2SK. Dan di sini saya membuatkan matriks peran dan evaluasinya, yaitu yang pertama pihak masyarakat. Dari pihak masyarakat atau konsumen, sisi lemahnya saat ini atau kondisinya saat ini yaitu literasi finansial yang rendah, pasrah pada janji agen, malas membaca buku polis secara detail. Nah, kebanyakan dari masyarakat atau konsumen yang sudah melakukan asuransi atau mengikuti asuransi, mereka tuh sudah termakan dengan janji-janji manis sales asuransi tersebut Pak. Nah, bagaimana sih sikap dan solusi ideal ke depannya, yaitu dengan kritis dan teredukasi, melakukan verifikasi atau rekam jejak perusahaan, di mana kita juga perlu namanya mencari informasi secara detail tentang perusahaan tersebut, agar kita sebagai masyarakat atau konsumen tidak tertipu ke depannya oleh janji-janji manis dari pihak sales asuransi tersebut. Dan dimana kita juga perlu serta membaca polis secara cermat dan detail. Dan kemudian di matriks selanjutnya di dalam pihaknya itu, sebagai perusahaan atau asuransi, kondisi dan sisi lemahnya saat ini itu mengejar premi agresif. Nah, investigasi spekulatif pada saham gorengan, janji imbal hasil tidak masuk akal, gitu loh Pak. Jadi sebenarnya kebanyakan pihak-pihak asuransi itu menjanjikan otomatis mereka tuh mau mengambil keuntungan komisi dari asuransi tersebut. Jadi tanpa memikirkan dampak bagi konsumen yang sudah terkena dari kasus Wina Arta ini. Bagaimana sih sikap dan solusinya di jalan ke depan bagi pihak perusahaan asuransi, yaitu dengan penerapan GCG yang ketat, pengawasan agen yang jujur, kemudian serta pengelolaan investasi berbasis manajemen resiko rasional. Itu sangat penting Pak, karena agar terhindar tidak akan terjadinya lagi ke depannya dengan kasus seperti ini Pak, gitu. Nah, selanjutnya sebagai pihak pemerintah atau pihak OJK, bagaimana sih kondisinya atau sisi lemahnya saat ini dari pihak pemerintah dan OJK, yaitu deteksi dini yang lemah, gitu. Kemudian regulasi tertinggal dari produk baru. Kemudian penanganan kasus yang sangat berlarut-larut dan sangat lama.
Kebanyakan dari pihak asuransi dalam menangani beberapa kasus itu prosesnya sangat lama, Pak. Akhirnya menyebabkan pihak konsumen atau masyarakat tuh kecewa dan menyebabkan sebagaimana sebagian pihak masyarakat yang lain yang ingin baru memulai asuransi menjadi berpikir ulang dengan kejadian seperti ini. Gitu. Kemudian bagaimana sih sikap dan resolusi ideal ke depan? Yaitu dengan pengawasan substantif, bukan hanya sekedar administratif, yaitu ketegasan hukum dan percepatan program penjaminan polis. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk urgensi pemulihan kepercayaan. Urgensinya itu agar mencapai 100% ya Pak kepercayaannya. Yaitu pertama, kolaborasi memperbaiki ekosistem. Itu sangat penting Pak. Karena di mana industri perasuransian tidak akan dapat pulih hanya dengan menyalahkan satu pihak. Keberhasilan juga pemulihan stabilitas keuangan non-bank bergantung penuh pada sinergi 3 elemen, yaitu konsumen yang cerdas, ditambah industri yang berintegritas, dan kemudian regulator yang tegas dan inovatif. Gitu. Karena kesadaran masyarakat dalam berasuransi juga sangat krusial agar dapat mengurangi beban jaminan sosial negara dalam jangka panjang. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dan merekomendasikan. Kesimpulan dan rekomendasinya yaitu yang pertama, kegagalan sistemik industri asuransi adalah pengingat keras bahwa efektivitas regulasi, integritas pelaku usaha, dan kehati-hatian konsumen harus berjalan sejajar, di mana pembenahan komprehensif adalah kunci dalam menciptakan industri keuangan nasional yang tangguh dan dipercaya oleh publik luas atau masyarakat. Baik, terima kasih. Demikian presentasi tugas mengenai kasus Jiwasraya hingga Winarta. Kurang lebihnya saya selaku mahasiswa memohon maaf apabila dalam presentasi saya ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.